berkenaan dengan konsumsi daging pada masa ini, banyak dijumpai zat kimia dan juga antibiotik yang tentunya berbahaya bagi tubuh kita, dan konsumsi secara berlebihan akan berbahaya bagi jiwa kita juga. Adapun di negeri-negeri barat, konsekuensi dari konsumsi berlebihan, bagaimana untuk membatasi konsumsi daging, seperti 2 atau 1 kali dalam seminggu, kita harus melakukan diet yang seimbang. Hadrat Masih Maud salam telah membahas topik ini di dalam buku beliau, Filsafat Ajaran Islam. Jika kita melakukan diet yang seimbang, daging, sayuran, dan yang lain-lainnya, protein kacang, daging, dan sayur-sayuran, tepung, dan segala sesuatu seharusnya menjadi bagian dari asupan makanan kita sehari-hari. Dan kalkulasikan juga supaya agar makanannya bergizi, yang di dalamnya mengandung segala sesuatu yang diperlukan oleh tubuh kita dan memiliki elemen-elemen yang penting di dalamnya. Jika kamu memperhitungkannya dan mengkonsumsi makanan yang seimbang, itu baik. Namun jika kita mengkonsumsi daging berlebihan, bahkan dapat berpengaruh pada mentalitas, perilaku, dan segala sesuatunya. Begitupun jika mengkonsumsi sayuran secara berlebihan, akan berdampak juga. Dan seperti yang telah saya katakan, Hadrat Masih Maud Islam telah membahas topik ini di dalam bukunya. Dan kamu harus membacanya dengan rinci. Saya tahu Anda orang yang qualified, sehingga dapat memahami buku tersebut dengan mudah. Oke? Sejauh berkenaan dengan penggunaan zat kimia dalam bidang pertanian, itu kan pertanyaan Anda? Sebagaimana kita ketahui, pada masa ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan orang-orang, sehingga berbagai negeri meminta, bahkan menekan para penelitinya untuk dapat menghasilkan pangan dengan cara yang lebih baik dan dalam jumlah yang banyak, supaya dapat memenuhi kebutuhan pangan di negerinya, dan juga untuk seluruh Uni Eropa secara keseluruhan. Ada beberapa zat kimia yang memang berbahaya bagi tubuh kita. Untuk itu, jika kita melakukan diet yang seimbang dan mengkonsumsi makanan organik, misalnya, zat kimia yang banyak digunakan, insektisida, pestisida, yang biasa digunakan dalam bidang pertanian, memiliki efek sisa. Sehingga jika kita mengkonsumsi makanannya, dapat meninggalkan sisa pada jaringan tubuh. Untuk menghilangkan residu dari jaringan tubuh kita itu, lebih baik mengkonsumsi vitamin E. Dan cara terbaik untuk mendapatkan vitamin E organik adalah dengan mengambil organik sayuran berdaun hijau, seperti bayam, selada, dan sejenisnya. Itu akan membantu untuk mengusir racun yang tersisa di dalam jaringan tubuh. Tentu saja, konsumsi makanan yang berimbang, dan bersamaan dengan itu, berusahalah untuk mengkonsumsi makanan organik daripada makanan yang mengandung terlalu banyak zat kimia di dalamnya. Misalnya sereal, jagung, gandum,
dan bahkan nasi di negeri-negeri yang tropis. Zat kimia biasa digunakan untuk tanaman tersebut, terkadang digunakan dalam jumlah yang berlebihan, yang akan berdampak pada tubuh manusia juga. Dan terkadang secara tidak langsung juga. Begitu juga jika tumbuh-tumbuhan yang terkontaminasi zat kimia tadi diberikan kepada hewan ternak, kemudian kamu mengkonsumsi daging atau susu dari hewan tersebut, itu pun akan berdampak buruk bagi kalian secara tidak langsung. Cara yang terbaik adalah pemerintah harus menetapkan ukuran untuk menggunakan zat kimia dalam jumlah minimum, khususnya pestisida, insektisida, dan jika memungkinkan, gunakanlah pupuk organik dan juga makanan organik harus menjadi bagian dari konsumsi makanan kalian sehari-hari. Bagi yang mampu untuk membelinya, harus mengupayakannya. Saya tahu makanan organik cukup mahal, namun bagi yang mampu seharusnya mengkonsumsinya. Oke, Tarasal, silakan duduk. Jazakallah.